Assalamualaikum, semangat pagi. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang hewan. Pembahasan yang pertama yaitu pernafasan hewan. Yang ke-1, alat pernafasan burung atau aves. Yang kedua, alat pernafasan ikan atau Pisces. Ketiga, alat pernafasan katak atau amfibi. Keempat, alat pernafasan serangga atau insekta. Kelima, alat pernafasan reptil. Yang keenam, alat pernafasan cacing. Yang pertama, alat pernafasan pada burung atau aves. Terdiri atas hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Fungsi pundi-pundi udara yaitu untuk menyimpan cadangan oksigen pada saat terbang. Burung mengambil oksigen pada saat melayang dan hinggap. Yang kedua, alat pernafasan pada ikan atau Pisces. Terdiri atas insang, mulut, dan tutup insang. Proses pengambilan udara melalui insang dan mulut insang. Fungsi gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur tubuh ikan sehingga dapat mengapung dan tenggelam di air. Labirin pada ikan yang hidup di lumpur untuk menyimpan cadangan oksigen. Contohnya lele, gurame, gabus, ikan cupang, dan belok. Yang ketiga adalah alat pernafasan pada katak atau amfibi. Proses pernafasan pada berudu menggunakan insang. Pernafasan pada katak dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Yang keempat, alat pernafasan pada serangga atau insekta. Peredaran oksigen pada serangga melalui trakea dan stigma. Proses pernafasan pada trakea dan alat pernafasan yang terkait atau trakeon. Serangga yang hidup di air bernafas menggunakan tabung udara yang dapat membuka dan menutup. Yang kelima, alat pernafasan pada reptil. Terdiri atas hidung, tenggorokan, paru-paru. Proses pernafasan pada reptil, oksigen diserap dalam paru-paru dan karbon dioksida dikeluarkan. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sehingga air tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang keenam, alat pernafasan pada cacing. Alat pernafasan cacing pada kulit di seluruh permukaan tubuhnya yang basah. Fungsi lendir yang dihasilkan kelenjar pada cacing untuk membasahi kulit. Adaptasi hewan adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan dari hewan beradaptasi yaitu menjaga kelangsungan hidup dengan cara mencari makanan, melindungi diri dari musuh, dan mengatasi perubahan alam. Contoh hewan yang beradaptasi untuk melindungi diri dari musuh. Bunglon dapat mengubah warna sesuai dengan warna lingkungannya
atau mimikri. Cicak, kadal, atau tokek, hewan ini melindungi diri dari musuh dengan cara memutuskan ekornya atau disebut autotomi, di mana ekor yang putus ini bergerak lebih lincah dari tubuhnya sehingga musuh terkecoh. Ekor ini akan tumbuh lagi beberapa bulan kemudian. Ikan mempunyai sirip, ekor, dan sisik untuk melindungi tubuhnya. Walang sangit membantu bentuk dan warna tubuh yang menyerupai daun sehingga musuh menjauhinya. Walang daun mempunyai bentuk dan warna tubuh daun sehingga musuh kesulitan mengetahui keberadaan walang daun. Harimau, anjing, dan singa mempunyai kuku dan gigi yang tajam untuk melindungi dirinya. Kambing, kerbau, dan kijang memiliki tanduk runcing yang digunakan saat bertarung dengan musuhnya. Kalajengking, kelabang, dan lebah mengeluarkan zat beracun bagi musuh melalui sengatnya. Ular berbisa melindungi diri dengan gigitan bisanya. Sedangkan ular tidak berbisa melindungi diri dengan membelitkan tubuhnya ke tubuh musuh. Siput melindungi diri dengan memasukkan tubuhnya ke dalam rumah atau cangkang. Musang dan kumbang melindungi diri dari musuh dengan berpura-pura mati. Beradaptasi dengan alam. Itik merontokkan bulunya pada musim kemarau jika suhu tinggi dan menumbuhkan tubuhnya saat musim hujan. Ular mengganti kulitnya untuk mengimbangi suhu udara. Beruang kutub memiliki bulu yang tebal karena tinggal di daerah suhu yang rendah. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan baik dari daun, biji, atau buah. Contohnya kuda, kerbau, kambing, dan sapi. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya harimau, singa, anjing, burung raja wali, dan burung hantu. Yang ketiga adalah omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ayam, tikus, dan lain-lain. Jangan lupa nantikan video berikutnya. Ciri-ciri khusus hewan, pelestarian hewan, dan juga perkembangbiakan pada hewan dan daur hidup hewan. Sampai jumpa. Oh iya, hampir lupa. Yang belum like, komen, and subscribe-nya ditunggu ya, serta loncengnya biar tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Bye bye, see you tomorrow.
should fuck her in a Benz.